Kemudian ada lagi satu rekening atau beberapa rekening yang jumlahnya cukup banyak juga diblokir. Dalam hukum, pemblokiran itu hanya berlaku 1 bulan. Yang diblokir ini tidak melalui ketetapan pengadilan, setidaknya sendiri, dan menyimpannya juga setidaknya sendiri, tidak gimana kalau itu. Lebih daripada 1 bulan atau lebih daripada 2 tahun. Namun anehnya, semua benda ini tidak dijadikan barang bukti. Kita tanya kepada JPU, tidak tahu apa hukumnya ini. Uang segitu banyaknya diblokir, kemudian tidak dijadikan barang bukti. Sementara sesuatu yang tidak bermasalah dipermasalahkan. Nah, coba minta penjelasan daripada ahli. Melanggar hukum apa tidak ini? Izin yang mulia, saya akan melihatnya dari akan mengkajinya dari perspektif pembedanya. Nah, permulaannya adalah ada penetapan pengadilan terkait dengan pemblokirannya. Berarti ini kan norma yang harus dipatuhi dalam itu bukan pemblokiran, penyitaan. Ya, itu melalui keputusan pengadilan. Kemudian ada pemblokiran rekening yang nilainya cukup besar, tidak melalui ketetapan pengadilan. Kemudian jangkanya sudah 2 tahun lebih tidak dikembalikan dan tidak menjadi barang bukti. Menurut saya itu aneh. Juga menurut saya itu melanggar hukum. Bagaimana menurut ahli? Izin yang mulia, terkait dengan ini kan kalau bicara masalah penyitaan, berarti upaya paksa dengan penyidikan. Nah, ini mohon maaf saya menyampaikan dari apa yang ada di dalam kuhap. Jadi terkait dengan penyitaan sebagai upaya paksa di tingkat penyidikan, ini untuk mengantisipasi bahwa dana itu tidak disalahgunakan. Jadi untuk mengamankan disita. Tapi dalam penyitaan ini tentunya harusnya terkait dengan tindak pidana disertai dengan alasan. Jadi ada suatu tindak pidana, kemudian memang perlu dilakukan penyitaan, maka norma yang ada dalam perusahaan dalam pasal tentang penyitaan ini harus dipenuhi. Ada penetapan pengadilan untuk disita. Dan ini penyitaan ini dari dugaan adanya suatu tindak pidana, dan ini melekat. Kalau di dalam kuhap ini melekat, harusnya muncul terus dalam dari BAP ada BA penyitaannya, jadi melekat terus ketika dilimpahkan pertama, kalau kedua melekat terus. Nanti pada akhir persidangan kalau dalam proses nanti terhadap barang-barang disita itu dikemanakan, dirampas untuk negara, disita untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak. Karena harus berhak dalam suatu tindak pidana. Nah, itu norma yang ada di dalam kuhap dan itu harus dipatuhi. Tapi kalau yang kasus kedua ada pemblokiran, nah ini harus dilihat dulu pemblokiran ini terkait biasa dilakukan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dan normanya harus ditaati seperti tadi, dan ini di tingkat penyidikan. Ya, saya potong sedikit ini. Masuk terdapat tadi belum ada rekening yang diblokir oleh Barreskrim
tetapi tidak diajukan permintaan, sehingga rekening tersebut tidak masuk daftar permintaan. Nah, kalau kita buka undang-undang TPPU, dalam 1 bulan aturannya di undang-undang tersebut itu harus dikembalikan. Nah, menurut terdakwa sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun rekening itu statusnya tidak dikembalikan dan tidak tahu keberadaannya. Nah, pertanyaannya dari segi hukum gimana ini? Ini sudah melanggar hukum. Itu pertanyaan terdakwa tadi itu. Sudah melanggar hukum. Sama itu, pendapat saya juga melanggar hukum. Karena di dalam undang-undang TPPU normanya juga sudah jelas. Begitu juga di kuhap tentang penyitaan juga sudah jelas. Dan penyitaan dilakukan dengan adanya dugaan tindak pidana dan harusnya mengikuti kasusnya sampai akhir. Maaf lagi, yang melanggar hukum itu siapa? Yang melakukan, yang mengambil ini apa dana-dana. Terus JPU nggak ikut. Kan JPU sekarang jadi penuntut. Harus bertanggung jawab. Berarti harus bisa berusaha mencari keberadaan dari dana. Ini yang harus dikaji lebih dalam. Karena Ada kegiatan aneh dan ajaib. Dan kita yang disuruh mendatangi baris krim, ini kan aneh. JPU tidak bertanggung jawab, sudah mengambil alih yang itu tidak diambil. Ada apa keterangan? kalau Hilang. nah ini yang sebenarnya gini, kalau kami di dalam perguruan tinggi mengajarkan yang ideal dan itu sudah sesuai dengan aturan. Memang dalam perjalanannya ada hal-hal yang di luar nalar dan kalau kembali kepada aturan nggak boleh, dan itu menyalahi melanggar undang-undang. Jadi kembalikanlah hak yang memang menjadi haknya kepada yang utang. Ini kan sudah ada kesewenang-wenangan. Kalau boleh saya katakan seperti itu. Karena kami di perguruan tinggi juga tidak mengajarkan, mohon maaf, hal yang ini. Hal yang ini itu yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi aturannya begini, normanya begini, kita mengkaji. Itu yang harus ditaati dan dipenuhi. Nah, kalau memang ada hal seperti ini, berarti ini kan sudah melukai rasa keadilan di masyarakat yang mulia. Saya katakan ini melukai korban. Melukai rasa keadilan di masyarakat dan keadilan yang harus ditegakkan. Itu yang harus ditegakkan. Dan saya berdiri sini untuk menegakkan keadilan. Saya menyampaikan ini sesuai dengan keilmuan saya, karena kami tidak mengajarkan hal yang ilmu. Mohon maaf, ini kok jadi mohon maaf. Ini yang harus ini sudah melukai rasa keadilan. Keadilan siapa? Masyarakat sebagai pencari keadilan yang mulia. Demikian. Menurut saya bukan melukai, membunuh. Ya, melukai dan pembunuh akhirnya membinasakan. Untungnya yang dibunuh itu Gatot Kaca. Ada setelah pemerintahan di sisanya itu